Day 2 at Malaysia. Bye-bye Malaka. Ini dari Terminal Malaka dan kita akan lanjut perjalanan ke Kuala Lumpur karena kita mau sekalian cek kesehatan dan perjalanannya kurang lebih 3 jam. Ini tuh salfok sama para pengerja yang ada di Malaka tuh, mereka benar-benar safety dan terjaga banget. Semua kabel-kabel tuh memang ditanam, jadi semuanya kelihatan rapi. Dan itu kayak maintenance-nya untuk ada perbaikan tuh mereka udah siapin kayak satu rumah kecil kayak gitu. Gak terasa udah 3 jam kita udah sampai di terminal TBS. Dan terminalnya tuh gede banget guys. Hai, kita sudah sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini kita mau lanjut ke hotel dan di sini kamu tinggal milih bisa LRT, MRT, bus juga bisa. Dan kita memilih untuk mau naik MRT. Cuman karena kita melihat kayak rutenya itu panjang banget dan harus ada connecting sana sini, bawa koper kayak gimana gitu kan. Kita lihat di mesinnya kayaknya harganya juga sama kayak Grab. Akhirnya kita memutuskan gak naik MRT, kita naik Grab aja. Dan naik Grab juga cuman beda 20.000. Tahu-tahu kita juga udah sampai di depan hotel. Nah, hotel kita itu dekat banget sama rumah sakit yang akan kita tuju. Jadi nggak capek untuk naik MRT atau Grab lagi, tinggal langsung jalan kaki 5 menit udah sampai. Ini rumah sakitnya, rumah sakit Thomson. Dan after kita turunin bagasi, kita langsung ke rumah sakit karena nanti jadwalnya itu di jam 1 siang, jadi kita makan siang dulu. Terus di sini kita ambil registrasi untuk ambil nomor antrian ke dokter Song. Jadi kita nunggu dokter Song itu jam 2 dan ternyata dokter Song itu dari pagi sampai sore dia itu ada guys. Tahu-tahu gitu mendingan kita dari lebih cepat dari jam 1-an ya. Ngapain juga kita tinggal di hotel. Ini kita lagi nunggu sampai nanti dipanggil sama dokter Song. Tapi sebelum ini kita tadinya udah makan di kantin rumah sakit dan kantin rumah sakitnya itu enak banget guys. Bener-bener dibuat nyaman, senyaman mungkin. After ketemu dokter Song, kita disuruh cek ke jantung. Habis itu kita disuruh pulang untuk MRI besok di jam 11. Karena kita merasa ngapain di hotel, yaudah kita jalan ke mall cuman sekedar doang. Habis itu kita pulang ke hotel untuk siap-siap besok pagi ke dokter Song lagi untuk MRI. Nah, di sini besoknya kita juga sekalian bawa koper, sekalian check out dari hotel. Kita titipin di rumah sakit dan ini dia sudah masuk MRI. Aku lagi nunggu di ruang tunggunya. Kurang lebih tuh hampir 40 menit dia MRI di dalam. Habis itu kita langsung naik lagi ke lantai 3-nya. Ini kita nungguin dokter Song untuk kita dipanggil untuk hasil MRI-nya dan ternyata masih bisa diobatin, tidak perlu dibedah. Jadinya kita disuruh pulang, paling hanya lebih dijaga untuk pola hidupnya. Lalu kita langsung berangkat ke stasiunnya karena stasiunnya tinggal jalan aja dari depan rumah sakit. Kita langsung menuju ke sentral kotanya dan di sini kita naik LRT, kita beli tiket karena kita nggak punya kartunya, langsung beli koin aja. Nanti ini keluar ada koinnya guys. Satu koinnya itu dihargai 4 Rm, jadi berdua itu 8 Rm. Oke, lanjut ambil koinnya. Ini bisa pakai uang tunai ya ataupun berlogo Visa. Tinggal masukin aja koinnya ke dalam lalu kita langsung masuk ke dalam. Tuh ada tanda panahnya, udah tinggal masuk aja. Koinnya di simpan aja tuh kayak di scan-scan gitu. Nanti pada saat kita exit baru kita masukin koinnya. Ini kita nunggu kereta dan akhirnya kita sudah di dalam kereta. Dekat banget sih, nggak memakan waktu lama. Di sini kurang lebih ada 6-7 perhentian, aku lupa. Dan karena kita kelaparan jadi udah sampai hotel juga nggak kerekam, ya udah kita makan dulu ke nasi kandar pelita. Ini tuh paling terkenal di Kuala Lumpur. Ini tuh enak banget sih, memang bener aslinya enak banget, sumpah. Kan harus cobain dan dia tuh memang udah bisa ada cabenya. Mungkin mereka ngerasa banyak pelancong dari Indonesia ya, jadi mereka tambahin cabai pedes, cabai geprek. Dan di depannya itu bisa langsung lihat KLCC dan sini kita nungguin Grab sambil foto-foto dulu
sambil kita nungguin Grab kita mau lanjut ke Batu Cave. Di sini posisinya udah jam 4:30 sore. Tadinya ragu bakalan nyampe apa enggak, dan ternyata memang enak sih, nyampenya sore-sore gini gak terlalu panas. Kita udah sampai aja di Batu Cave, dan ini penampakan dari luarnya udah kelihatan bukit-bukit semuanya, dan kayak ada tempat sembayangnya gitu. Kita tinggal jalan kaki aja ke ujung sana sambil ngelihat kiri kanan. Kirain di sini tuh kayak nggak ada orang, sepi apa gimana, nggak ada pelancong gitu ya, tapi tanpa disangka-sangka jalan terus ke depan, dan ternyata semakin sore semakin rame. Di sini banyak banget mangkinya, dan memang bau pesing sih, bau pesing dari bukan dari pipis manusia tapi dari si mangkinya itu sendiri. Jadi kalau yang takut mangki ya coba aja bawa pegangan yang kuat. Di sini tuh banyak ukiran-ukiran kayak dari Hindu gitu nggak sih? Karena kita nggak ada bacaan ya, mungkin karena males baca juga ya, tapi ya gitulah. Tuh dia penampakan dari Batu Cave-nya, ada dewanya. Dan itu nanti kita bakalan naik ke atas tuh, tangga yang warna-warni itu kita bakalan naik ke atas. Di sini banyak banget burung merpati. Sebenarnya di sini boleh kasih makan, tapi kita kayak nggak ada bawa apa-apa, ya udahlah gitu aja. Yang penting dapet view yang bagus kan. Udah, kita ini mau siap-siap jalan ke atas dan siap-siap bawa air minum juga. Jangan lupa jangan sampai nggak bawa air minum, karena beli di atas katanya cukup lumayan mahal. Jadi mendingan kita bawa dari bawah ataupun sebelum dari hotel. Kalau kalian punya botol air minum, mending kalian isi dari dispenser hotel aja. Di sini kita jalan sampai ke atas pelan-pelan sambil foto, ambil view yang cocok. Tapi di sini sumpah nih setiap tangganya bau banget, bau pesing guys. Mendingan kalian pakai masker kalau yang nggak kuat ya, bener-bener kalian tahu kan bau pesing kayak gimana. Nah ini kita udah sampai di atas gua tuh, semuanya di atas tuh gua, ada banyak burung kelelawar gitu juga. Dan di sini nggak lama nanti bakalan ada kayak doa, masih dipakai sih untuk mereka sembayang gitu. Dan mereka sembayang itu dari bawah mau naik ke tangga ke atas ini tuh pada nggak pakai sendal, cuman nggak kerekam aja. Cuman ya memang mereka tuh ya sakral gitu ya. Dan itu tempatnya, aku jujur ya, pertama kali ngelihat gua itu kayak entah kenapa ngelihat gua dari manapun, mau air terjun mau gua tuh kayak hawa dan auranya itu kayak ada merinding sedikit gitu. Nah di dalam tuh berlampu-lampu dan banyak juga yang jual air minum. Kalau memang kalian gak bawa air minum juga nggak apa-apa, kalian beli dari atas. Cuman ya agak sedikit mahal. Ya nggak beda jauh juga sih. Dan di sini kita coba lagi ambil view yang bagus dan enak sih, nyaman. Sebutin video berdua walaupun nggak tahu harus model ikut. Nah itu suara mereka lagi sembayang guys, dan boleh masuk, cuman sendal harus dilepas. Jadi kita harus saling menghargai, kalau memang juga boleh nggak apa-apa, nggak ada yang mahal. Semuanya ini gratis. Dan akhirnya kita turun bersama dengan merpati. Semakin sore semakin banyak merpatinya, tuh gemes banget ngeliatin yang kayak ginian. Nggak tahan gitu, pengen kayak biar pada berlarian, pada berterbangan. Kencang. Oke. Oke, di sini ada momen yang sangat-sangat konyol karena kita itu udah bawa tripod, tapi entah kenapa tripodnya nggak kita bongkar pada saat nyampe di hotel, dan dia tuh masih ada di koper dong. Ngapain juga bawa tripod kalau nggak dipakai? Ya udah deh, jadinya kita ya foto sendiri-sendiri. Dan ini lagi cari momen gimana caranya supaya ada yang mau fotoin untuk berdua, cari-cari orang yang sekiranya bisa diajak saling gitu loh. Dan syukur-syukur mereka yang pelancong-pelancong tuh pada baik-baik sih. Dan di sini baru pertama kalinya aku jalan ke luar negeri itu ngelihat kayaknya semua bahasa tuh ada deh. Mau dari Rusia, Prancis, China, Korea, Jepang, Malaysia, US tuh kayaknya ada di sini semuanya. Dan mereka tuh bermacam-macam wajahnya tuh
beraneka ragam dan rata-rata tuh cantik banget, ganteng banget. Pokoknya the best deh. Bye bye, see you next video.